Suka banget itu adalah sukses itu berpola, gagal juga berpola. Ulang dari pertama. Anunya masih kelihatan nggak mukanya? Oh kelihatan. Oke. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Beda emang kalau live sama anu ya, offline gitu ya. Terima kasih sudah datang di sini ya semuanya. Terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah hadir. kan nggak ada yang lihat kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi Anda tepuk tangan aja gitu. Terima kasih kepada Sekjen PBB, tepuk tangan kepada Sekjen PBB. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau bicara mengenai goals dengan Anda semuanya. Ya, goals adalah salah satu instrumen yang sangat penting dari bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Orang sukses dan orang gagal perbedaannya cuma satu, bagaimana goalsnya, apa goalsnya gitu. Banyak orang susah membedakan mimpi mana, goals mana gitu. Ya kan? Susah orang membedakan gitu. Mimpi ya goals, padahal enggak. Goals itu harus memang benar-benar memenuhi beberapa kriteria sebenarnya. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai itu. Nah, next. Nah, sukses itu berpola, gagal itu berpola. Jadi sudah sangat ketahuan kalau pola untuk sukses itu ada gitu. Dan pola untuk gagal itu ada. Gampang, ketahuannya gampang. Jadi kalau kita melihat orang yang teachable, sering hadir pertemuan, pakai produk. Jadi dia menjalankan 377 ya, 733 gitu ya. 773. 7 kebiasaan, 7 langkah dan 7 kebiasaan, 7 langkah sama 3 prinsip dasar, ya. Kalau dia menjalankan itu benar-benar berarti dia polanya itu menuju sukses gitu. Nah, tapi kalau ada yang pertemuan gak pernah hadir, pakai produk enggak, tukang ngeluh. Nah, itu kan kita udah tahu gejala-gejalanya itu di mana gitu. Gejalanya itu di pola, jadi berpola gitu. Jadi ada polanya gitu. Jadi mamanya pelajari pola sukses untuk diikuti dan pelajari pola gagal untuk dihindari. Di Tiansi sendiri, yang bergabung di Tiansi kira-kira nih menurut Bapak Ibu semua, banyak yang berhenti nggak? Banget. Bintang 3 ada yang berhenti nggak? Banyak. Bintang 4 banyak. 5 banyak, masih banyak. 6 banyak. 8 ada. Susah tuh. Banyak gitu. Jadi kalau umpamanya Anda tanya sama saya umpamanya, kenapa mereka berhenti? Apa jawaban saya? Menekete. Saya nggak tahu. Itu urusan mereka gitu, bukan urusan saya gitu. Yang pasti saya masih di sini gitu. Bukan urusan saya gitu. Itu urusan mereka. Nah, kenapa mereka bisa berhenti? Ada beberapa faktor, banyak faktor. Nah, faktor-faktor itu yang kita bisa bilang sukses itu berpola dan gagal juga berpola. Nah, saya tertarik kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Rudi M. Nur di Jogja waktu Pak Rudi M. Nur ngisi CPM di Jogja. Pak Rudi bilang ada 4 hal untuk kita supaya bisa sukses di bisnis ini. Ada 4D katanya. Yang pertama desire, dream. Yang kedua direction. Yang ketiga dedication, disiplin, dan keempat dedication gitu. Jadi yang pertama dream atau desire, yang kedua direction, yang ketiga disiplin, dan yang keempat adalah dedication. Jadi 4 hal ini kalau kita pegang benar-benar itu jadi hebat gitu. Banyak orang kondisinya kayak gini. Banyak orang punya dream yang kuat, benar nggak? Dreamnya kuat banget. Kalau tiap hadir di Vision Seminar nangis. Tatoan Pak. Nangis ingat ibu. Pokoknya nangis lah.
nangis-nangis. Tapi setelah pulang nggak jadi apa-apa juga. Gitu-gitu doang gitu. Iya nggak? Apakah itu jadi tolak ukur? Apa pas kita lihat nih orang di Vision Seminar nangis-nangis tuh. Wah itu nangis tuh. Oh leader tuh. Nangis tuh. Leader. Kalau mau nangis nonton sinetron aja udah. Karena nangis itu nggak ada tujuan, nggak ada matchingnya dengan bisnis ini gitu. Benar kan? Nah seperti itu. Nah jadi ada beberapa faktor. Dia punya dream yang kuat gitu. Dreamnya kuat banget. Tapi kalau nggak ada direction, nggak ada tujuan, dreamnya dia mau arahkan kemana coba? Nah, udah punya direction, tapi nggak punya disiplin. Dia pengen bintang 5 cepet, bintang 6 cepet, pengen motor Scoopy cepet, pengen mobil niaga cepet, tapi tidak disiplin. Nggak disiplin, upline-nya bilang, lu kayak gini, apa plan saya nih? Disuruh, oh kamu harus nggak peduli, nggak pakai sama pertemuan gitu. Kira-kira ada yang sukses nggak tanpa pertemuan? Nggak ada. Jadi sudah punya disiplin nih, udah bagus kali disiplin. Tapi kalau nggak punya dedication, ya banyak yang berhenti, benar nggak? Jadi udah dapat semua, terus berhenti, nggak ada dedication, nggak ada loyalitas lah bahasanya gitu ya, nggak ada loyalitas, ya gitulah bahasanya gitu. Ada bahasa Inggris saya nggak ngerti lah apa bahasa Inggrisnya gitu kan. Ya seperti itu ya. Great power come from the great responsibility. Keren banget. Saya dari hotel saya hafalin sampai ke sini tadi saya hafalin terus. Cuman itu bahasa dan alhamdulillah bisa saya keluarkan dengan baik gitu. Cuman artinya apa nih? Kekuatan yang besar itu datang dari tanggung jawab yang besar. Benar gak? Nah, bukan cuma dream jalanin bisnis ini, bukan gitu. Anda punya dream yang kuat, tapi kalau Anda nggak punya direction, Anda tidak punya disiplin, Anda tidak punya dedication, Anda tidak jadi apa-apa di bisnis ini. Ya paling mentok yang ngeramein omset sampai bintang 5 jaringan rontok selesai. Benar nggak? Ngeramein doang gitu, kayak cheerleader. Tapi untuk sampai ke bintang 8 atau apalagi seperti saya ini ya, God Lion penerima villa coy. Itu memang benar-benar butuh dedication, butuh disiplin, butuh direction, arahan yang jelas yang luar biasa gitu. Benar. Nah, orang jadi dia ngelihat kondisi bisnisnya dulu nih. Oh, saya bintang 5, omset saya 5 juta. Kayaknya nggak cocok deh saya ngejar Scoopy. Jadi dia ngelihat kondisi bisnisnya dia dulu. Padahal enggak. Standar tinggi dulu. Gitu loh. Jadi kita pasang standar kita dulu. Setelah kita pasang standar kita, kerja kita akan mengikuti standar. Jangan standar mengikuti kerja. Itu nggak maksudnya? Jangan dibalik-balik gitu. Visi dulu, baru kerja. Bukan kerja dulu, baru visi. Banyak orang takut gitu. Jadi dia tahu kondisi bisnisnya lagi jatuh. Dia pasang standar yang sesuai dengan kondisi dia. Gimana caranya Anda bisa mendapatkan itu? Misalnya kondisi omset Anda 5 juta, Anda mau ngejar Scoopy gitu. Atau Anda mau ngejar, ya banyak orang yang bisa ngejar Scoopy dengan kondisi bisnis yang lagi jatuh itu banyak banget gitu. Tapi dia ngelihat standarnya dulu. Setelah dia ngelihat standar, dia lihat upline-nya. Upline saya kok nggak ada yang dapat tuh. Saya juga, sudahlah. Benar nggak? Kejadian nggak seperti itu kan? Seperti itu jatuhnya gitu. Jadi pasang standar tinggi dulu. Misalnya Anda sekarang bintang 6, Anda mau ngejar glory trip atau Anda mau ngejar mobil niaga dalam kurun waktu 6 bulan, 7 bulan ini, Anda pasang standar dulu, tanamkan di kepala, itu yang Anda kejar. Jangan dibalik-balik, lihat kondisi bisnis dulu, baru pasang standar gitu. Misalnya, kondisi bisnis saya cuma 5 juta, Royal aja deh, itu mah gampang. Semua orang juga bisa dapat kayak gitu. Jadi sukses itu berpola, gagal juga berpola gitu. Jadi kalau umpamanya pola-polanya orang sukses, teachable. Ya. Saya kasih tahu ya, kalau untuk ukuran yang bintang 3, bintang 4, teachable sama mau belajar, ini dia polanya udah sukses banget gitu. Sukses banget. Nah, kalau untuk leader-leader ke atas ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu. Yang pertama adalah
masalah keuangan. Ini orang-orang gagal ya, tipikal orang-orang gagal. Yang kedua adalah masalah hubungan upline downline. Jadi kalau dua kita terkena masalah ini, selesai. Ini selalu yang saya lihat. Ya, seperti itu. Jadi untuk di level bintang 3, bintang 4, malas dan tidak mau belajar, selesai. Tapi untuk di level leader, hubungan upline downline dan masalah keuangan ini juga sangat berpengaruh gitu kan. Jadi pelajari pola sukses untuk diikuti dan pelajari pola gagal untuk dihindari. Saya bicara mengenai dari 4D tadi, dream atau desire. Saya bicara mengenai yang kedua adalah direction, yang ketiga adalah yang ketiga adalah disiplin, yang keempat adalah dedication. Saya bicara mengenai direction. Kira-kira nih, Anda kalau mau naik taksi tuh. Naik taksi, taksi. Kan? Terus ditanyain, "Mau kemana, Bu?" "Pak." Anda jawab apa? "Nggak tahu." Pokoknya bawa saya. Kalau laki-laki 2. Yang pertama diturunin di satu tempat, yang kedua diturunin lagi di tempat itu, betul nggak? Kalau perempuan 3, plus diperkosa. Orang nggak ngerti tujuan kok. Jadi 3 hal. Jadi kebayang kalau Anda menjalankan bisnis ini, pada saat Anda join, Anda tidak punya direction, Anda tidak punya goals, gimana coba? Ya wajar Anda muter-muter. Banyak sekali Pak, orang udah bergabung di bisnis ini, bintang 3, bintang 4, bintang 5, yang kalau ditanya apa goalsnya nggak tahu. Bahkan dengan bijaksananya dia bilang, "Saya menginginkan downline saya sukses." Lu mikir deh, maksudnya. Lu mikir, gimana downline-mu bisa sukses kalau ente nggak sukses? Coba, nalar nggak? Ini bukan konvensional, bro. Ini bisnis MLM, SDM, orangnya yang dilihat. Orang itu bukan melihat apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan, benar nggak? Kita tidak punya goals, tapi kita menginginkan downline kita punya goals semua yang nggak matching. Jadi Andanya dulu harus punya goals, baru Anda bisa menularkan itu ke downline. Ingat loh, esensi bisnis ini itu ada 2. Pertama presentasi, yang kedua duplikasi. Jadi Anda di awal-awal Anda presentasi, yang kedua duplikasi. Nah, bagaimana, bayangkan apa yang terjadi dengan grupmu Pak, kalau Anda nggak punya goals, nggak tahu apa yang dikejar. Salah satu ciri-ciri leader adalah berprestasi. Nah, kalau Anda tidak punya goals, apa yang Anda bisa jadikan prestasi? Benar nggak? Ketemu sama downline, diedifikasi, wah upline saya luar biasa, upline saya ini segala. Terus apalagi yang mau diedifikasi? Kan nggak ada, benar ya? Jadi Anda harus berprestasi. Bagaimana caranya berprestasi? Penuhi goalsmu. Nggak usah terintimidasi dengan goalsnya orang lain yang Anda lihat 2 bulan terima Scoopy. Nggak ada 2 bulan terima Scoopy. 4 bulan. mau lebay tadi ya, ternyata nggak bisa lebay ternyata. Live masalahnya. Oh saya jadi kaku gini ya. Kaku. Jadi umpamanya sampai di mana? Kejar Scoopy 4 bulan gitu. Ada yang 4 bulan kejar Scoopy, terus Anda mamanya udah 2 tahun di bisnis ini nggak dapat Scoopy. Jangan terintimidasi. Cepat atau lambat itu bukan jaminan siapa yang sampai duluan, siapa yang nyampe, benar nggak? Siapa yang nyampe? Bob Willen itu lari pakai nggak pakai tangan gitu. Pakai tangan tapi nggak pakai kaki. Apa kata-kata terakhir dia? Dia itu lari 47 km. Dia lari, orang lain udah selesai semua, dia bisa selesai itu sampai 3 hari, 4 harian gitu. Apa kata-kata terakhir dia? Saya tidak pernah merasa sakit. Saya merasa sakit ketika saya memalingkan wajah saya dari goal saya. Tangan saya langsung merasa sakit. Tidak peduli cepat atau lambat Anda sampai. Yang penting Anda sampai di tujuan itu. Itu jadi nggak usah terintimidasi. Cuman jangan juga, webinarnya Pak Abdi bilang yang penting sampai. Yang penting sampai gitu kan. Sampai, akhirnya nyantai kan. Yang tadinya presentasinya 3 kali sehari, akhirnya sekarang presentasinya
1 minggu 1 kali, seperti sholat Jumat. Habis sholat Jumat dia presentasi, habis sholat Jumat dia presentasi gitu. Enggak gitu. Makanya pasang standar dulu gitu. Pasang standar apa yang Anda mau capai. Anda bintang 5 atau Anda bintang 6 sudah saatnya Anda pasang standar Scoopy gitu. Scoopy 50 juta. Untungnya apa bagi Anda? Pertama kebanggaan. Iya enggak? Capnya kan? Cap. Yang kedua reward itu Pak menentukan apa ya, enak banget ya kalau downline kita bilang gitu ya. Oh ini upline saya nih, penerima Scoopy. Oh keren Bang, oh keren gitu. Oh, Scoopy dong. Iya bener gak? Kita tinggal bilang kalau ada yang gak teachable sama kita, kau udah terima Scoopy belum? Saya udah terima Scoopy, belajar sama gue dong loh. Kalau umpamanya sama-sama gak terima Scoopy, kau udah terima Scoopy belum? Lu udah terima belum? Sama-sama gitu kan. Jadi makanya saya bilang, upline itu harus punya prestasi gitu. Minimal bonusnya gede, kerja kerasnya oke. Nah itulah. Nah sukses itu berpola, gagal berpola. Nah saya bicara mengenai direction. Next Pak. Nah goal setting menurut teorinya Edwin Locke gitu ya. Kuat lemahnya tingkah laku seseorang manusia ditentukan oleh sifat tujuan apa yang hendak dia capai. Kuat lemahnya. Jadi kuat lemahnya, jadi istilahnya energinya gitu, passionnya gitu, itu tergantung dari goals apa yang hendak dia capai. Yang hendak dia capai. Kebayang ya, Barcelona main ya, terus Madrid, lawan Madrid gitu, El Clasico gitu ya. Terus Madrid nggak punya gawang gitu, Messi mau ngegolin di mana? Nggak ada, bingung jadi, mana goalsnya ini? Kebayang Anda jalanin bisnis ini, Anda nggak punya goals. Coba ngebayangin gitu. Sekarang makanya tentukan dulu goals. Karena apa? Karena kuat lemahnya tingkah laku Anda. Tingkah laku itu passion, spirit gitu ya. Passionnya, spiritnya gitu. Spirit mau ngejarnya. Itu tergantung daripada goals apa yang Anda capai. Goals apa yang Anda mau pakai gitu. Yang kedua, kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras apabila tujuan itu jelas dipahami dan bermanfaat. Jelas ya. Jelas. Maksudnya di depan mata, Scoopy lewat, pas Scoopy lewat itu, pokoknya sampai kayak ngelihat apa ya, kayak ngelihat perempuan cantik banget gitu ya, pas ngelihat Scoopy, kan dia punya semangat itu luar biasa, bener nggak? Untuk ngejar. Kebayang kalau dia cuma lihat Scoopy biasa aja. Terus dia bilang, apa goalsmu? Scoopy? Enggak masuk, karena di otaknya itu nggak ada gitu. Jadi masukin dulu di sini gitu. Masukin dulu di otak, baru Anda bisa ngejar. Nah itu kuncinya. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras apabila tujuannya itu jelas, dipahami dan bermanfaat. Makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, maka makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Kalau susah kita pahami, misalnya bintang 3 pasang goalsnya 1 tahun Goat Lion. Setahun Goat Lion, saya pengen jadi Goat Lion yang tercepat di Asia Pasifik, dunia dan akhirat. Umpamanya dia bilang kayak gitu ya, dia bilang kayak gitu, pengen jadi tercepat, ya itu nggak masuk akal gitu ya, bukan nggak masuk akal sih, ya impossible is nothing gitu kan, cuman secara logika gitu ya, belum ada gitu di Indonesia ya, belum ada, minimal bintang 3 goalsnya apa kan, bintang 4, jadi jangan kabur goalsnya. Nah ini 3 hal kenapa menurut Edwin Locke ini teori goal setting itu untuk seperti ini. Next. Kenapa goal setting itu penting? Pertama, memberikan Anda rasa percaya diri, PD, misalnya mau ngejar mau ngejar success trip nih, mau ngejar Bali itu ya, omset udah 7 juta nih, di pertengahan bulan omset udah 7 juta. Anda bilang, wah gila nih 7 juta. Omset kan biasa 60% masuk di minggu kedua sampai terakhir, benar kan? Seperti itu kan, selalu kan? Seperti itu. Iya kan, benar kan? Benar. Atau nggak ada omset? Minggu kedua sampai terakhir. Jadi kalau omset minggu pertama, minggu kedua udah masuk 7 juta, pede benar nggak? Anda pede nggak? Pede banget. Pedenya minta ampun. Nah rata-rata orang kayak gini. Habis tutup buku, dikumpulin sama upline, goal setting, oke, kumpul. Wah, pokoknya ngejar apa? Pokoknya saya harus tembus success trip Bali.
Sip, salaman. Allahu Akbar. Gitu-gitulah. Kayak jadi perkumpulan Gavatar gitu ya. Nah, pas begitu, pede dia minggu pertama, minggu kedua pede. Pas minggu kedua, omsetnya cuman 700.000 masuk gitu ya. Kira-kira dia pede lagi nggak? Nggak pede. Yang tadinya pasang pik Bali ya di DP gitu kan, go Bali, go Bali, go Bali, Bali terus kan. Bali minggu ketiga pasang foto pacarnya. Udah nggak sanggup Pak, karena pacarnya yang bisa melipur lara dia gitu. Nah, jadi dia udah nggak sanggup gitu. Nah, makanya dalam goals itu nanti ada aturan-aturannya gitu. Kenapa? Bagaimana goals itu supaya umpamanya kita, kok ada ya Pak, downline saya nih Pak, udah pasang goals tinggi nih. Pas minggu ketiga susah banget dihubungi. Nomor yang Anda tuju sedang lari-lari. Nomor yang nggak bisa dihubungi, segala macamnya udah nggak bisa dihubungin gitu. Ngalamin nggak? Bagi leader ngalamin nggak? Gitu. Kalau udah minggu pertama enak banget ngomongin downline. Halo Don, halo Up. Lagi berjuang nih Up. Up, patah tulang saya Up. Sakit Up, kepala jadi kaki jadi kepala Up. Doain saya Up. Nah, itu minggu pertama, minggu kedua mulai dia masih bisa ditelepon. Ya, insya Allah. Kalau yang pertama pasti Up. Pasti Pak. Allahu Akbar. Pasti. Minggu pertama pasti banget. Minggu kedua ditelepon. Ya, insya Allah ya Up. Udah mulai menurun gitu. Minggu ketiga, udah nggak bisa dihubungin gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dalam goals itu yang dia tidak penuhin. Misalnya salah satunya harusnya kalau kita rasa goals itu tidak bisa kita capai, kita mundurin. Benar nggak? Ada evaluasi gitu ya. Makanya goals itu harus dievaluasi per minggu sebenarnya paling ideal gitu. Jadi kita lihat kondisinya. Oh ini nggak cocok ngejar Scoopy nih. Kayaknya cocok ngejar Niaga. Oke, minggu pertama udah tembus 150 kan? Bintang 3 pula. Yo nggak masuk akal lah. jadi kenapa goal setting? Memberikan Anda rasa percaya diri. Kedua, memberikan tambahan motivasi gitu. Memang impian itu penting, tapi goals itu memberikan tambahan dorongan motivasi. Jadi goals itu penting banget, bro. Pentingnya minta ampun. Memberikan arahan keputusan apa yang harus diambil untuk diraih. Jadi ada arahannya, jadi memberikan arahan keputusan apa yang harus dia. Selamat datang Ibu Melani. Selamat datang Bu. Silakan duduk Bu. Gimana kabar Bu? Sehat-sehat Bu? Langsung keki Bu Melani ya. Jadi memberikan arahan keputusan apa yang harus diambil. Jadi misalnya begini. Misalnya Anda target si A, si B, si C. Si C mau join, ternyata nggak jadi join. Gitu ya, nggak jadi join, tapi karena Anda punya goals menjadi seorang royal, Anda punya goals untuk tembus sukses trip Bali, dan Anda bilang harus 5.000 di kaki ketiga tuh, harus 5.000 di kaki ketiga, karena udah goalsnya udah di ubun-ubun nih, akhirnya yang bintang yang tadi Anda pokoknya target si Abdi, si A, si B, si C, ternyata si C tidak sesuai harapan, yang tadinya pokoknya pas habis OP dia bilang bagaimana join, ya promo, bintang 5. Hah? 3.000 promo bintang 5. Angin surga banget bener kan? Kan downline kan banyak sekali tuh prospek-prospek kasih angin surga gitu kan. Pokoknya saya join. Tenang aja. Tenang bener, tenang. Tenang gitu. Enggak join saking tenangnya gitu ya. Jadi pas umpamanya keputusannya cepat. Jadi pada saat Anda memang settingannya Anda Bali gitu. Settingannya Bali. Pada saat kaki ketiga ini nggak join atau mungkin dia join bintang 1 tidak sesuai harapan yang harusnya 5.000 gitu ya. Ini kan 5.000, ini udah 2 gitu. Mau tutup buku 1 minggu lagi, ini nggak join. Karena mungkin dia punya keperluan pribadi yang mendesak gitu. Akhirnya nggak join, tapi karena goals Anda kuat, akhirnya apa? Anda berpikir apa? Arahan keputusannya langsung apa yang harus saya lakukan? Up-nya bilang, pindah MLM. Kalau ketemu upline-nya tuh pak.
nggak tahu diuntung bener. Jadi kenapa goals itu setting itu penting? Karena memberikan rasa percaya diri yang pertama, memberikan tambahan motivasi, memberikan arahan keputusan apa yang harus diraih. Next Pak. Nah, kesalahan dalam membuat goals. Yang pertama adalah terlalu besar. Terlalu besar. Dia ini sering ke Maerot. Makanya gede banget. Terlalu besar. Jadi dia pasang mimpi bintang 3 atau bintang 4. Dia pasang pokoknya saya harus punya omset. Kalau 100 juta bisa saya kategorikan besar untuk bintang 3, benar kan? Ya kan? 100 juta up bulan ini. Upline-nya kan karena nggak mungkin kan upline-nya pas bilang gini kan. 100 juta up, upline-nya ngomongin, masa sih? Kayak gitu nggak? Nggak kan? Masa sih kan nggak mungkin gitu kan? Upline-nya dalam hati aja ngomong. Masa sih? Tapi dalam iya, luar biasa, hebat banget kamu. Upline-nya cuman berdoa dalam hati. Upline-nya langsung istighfar, astagfirullah. Ada juga downline-ku kayak gini gitu kan. Terlalu besar, jadi dia besar banget gitu. Jadi tidak